alladzina an'amta alaihim, tabuat Ibrahim, tabuat Musa, tabuat Syekh Abdul Qadir, tabuat Syekh Muhammad Saman, tabuat guru sekumpul, karena beliau an'amta alaihim, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman yang tinggi, Islam yang kuat. Itulah jalannya yang kita iringi. Sudah 17 kali dalam seharian semalaman dituntut wajib oleh Allah untuk meminta petunjuk. Doa yang paling pertama di dalam salat itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Cuma sebelum kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita disuruh memuji dahulu, memuji, menyanjung karena banyaknya nikmat, banyaknya anugerah yang dilimpahkan Allah kepada kita siang dan malam, terus menerus mengalir kepada kita tanpa ada batas. Sehingga setelah kita puji, kemudian kita menentukan penyembahan. Jadi harga kalimat iyyaka na'budu itu mahal luar biasa. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Jadi kalimatnya kami, bukan aku. Kalimatnya jama' itu melibatkan orang lain. Kenapa kita sembah Allah? Karena keyakinan kita sudah yakin, seyakin-yakinnya Allah adalah Tuhan kita. Allah menyiapkan fasilitas lengkap untuk kita hidup, utamanya umur, sehat, dan rezekinya. Lalu kalau demikian tidak ada jalan lain kecuali iyyaka na'budu. Hanya kepadamulah kami menyembah. Menyembah dalam artian tunduk. Tunduk dalam artian taat. Taat bahasa kampungnya paksian. Jadi taat terhadap undang-undang Allah. Taat terhadap peraturan Allah. Kita diatur, kita hidup punya aturan. Jadi itulah yang kita taati, itu maknanya menyembah. Dalam segi hal apapun dalam hidup kita, itu harus kita sandarkan kepada Allah, adanya penyembahan. Berdagang cara syariat Allah. Kemudian bermasyarakat cara syariat Allah. Beraktivitas apapun yang kita lakukan dengan cara syariat Allah, itu namanya menyembah. Jadi iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Kami, karena Islam itu adalah agama sosial, agama solidaritas, agama universal. Jadi kita dianjurkan untuk saling mendoakan kepada saudara-saudara kita. Karena dari lahir kita sudah memerlukan bantuan orang lain. Dari lahir, cara belajar makan, belajar berjalan, belajar bergaul, itu melibatkan orang lain. Jadi kita banyak tahu tang jasa lawan orang lain pun juga terutang jasa dan kita. Jadi di dalam salat kita libatkan orang yang berjasa dengan kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Itu mahal luar biasa kalimat itu. Kemudian setelah kita menyembah, taat, tunduk, lalu hanya meminta. Jadi menyembah dulu hanya meminta. Iyyaka nasta'in. Karena kami sudah menyembah kepadamu ya Allah, kami sudah tunduk kepadamu ya Allah, jadi tidak mau kami harus bergantung kepadamu. Kami mohon pertolongan, meminta bantuan, meminta rezeki, meminta nikmat
Itulah iyyaka nasta'in. Nah, setelah itu doa yang pertama adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan, karena kami tidak tahu di jalan. Dulu pada pernah hidup, jadi kita jelas tidak tahu jalan. Karena jalan itu ada dua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami bentangkan jalan, kata Allah. Kami ilhamkan mereka ke jalan yang lurus, dan kami bentangkan juga jalan yang sesat. Jadi hidayah adalah milik Allah. Kepunyaan Allah, bukan milik orang tua kita. Dan hidayah itu dikejar. Kita sasahi, kita perjuangkan. Di samping kita berdoa, kita kejar. Di mana ada lubang untuk menuju jalan yang lurus, kita datangi. Termasuk acara kita malam ini adalah lubang untuk menuju hidayah Allah. Jadi bagi ada yang kesempatan, ada kesehatan, kejarlah lubang jalan untuk menuju ridha Allah, jalan yang lurus. Di setiap ada pengajian, itulah jalurnya hidayah. Jadi kita kejar, kita sesahi. Allah Maha tahu yang gigih dan tidak gigih. Kita jangan cuma menunggu hidayah itu, tapi kita kejar. Ihdinas siratal mustaqim. Itu makai kalimat jama', bukan ihdi. Kalau sorangan biasanya ihdi. Ihdi siratal mustaqim, tunjukilah aku ya Allah ke jalan yang lurus. Di dalam salat tidak dibenarkan. Bahkan batal salat kita bila pakai kalimat mufrad. Ihdi siratal mustaqim itu orang egois. Orang mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan orang lain. Disitulah sosialnya. Kita ajak orang lain untuk meraih hidayah. Tunjukilah kami 40 kanan, 40 kiri, muka belakang dapat. Secara tidak terasa kita bersedekah kepada samping, kiri, kanan, muka belakang kita. Karena ada kalimat jama', kalimat sosial. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita dinilaikan sedekah oleh Allah. Kalau kebetulan kita khusyuk, kita ikhlas, kita koneksikan hati kita kepada Allah, doa kita kabul. Selamat menang di sebelah kanan, kiri, muka belakang. 40 kiri kanan terjamin. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Bagaimanakah jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat. Yang Engkau beri nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kelapangan, nikmat kesehatan. Siapa orangnya? Para rasul. Jadi para rasul Allah, para nabi Allah, para aulia Allah, itulah jalan yang kita tuju. Jalan yang kita iringi bila kita mengucapkan siratal ladzina an'amta alaihim, tabuat Ibrahim, tabuat Musa, tabuat Syekh Abdul Qadir, tabuat Syekh Muhammad Saman, tabuat Guru Sekumpul. Karena beliau an'amta alaihim, yang telah diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman yang tinggi, Islam yang kuat. Itulah jalannya yang kita iringi. Dan kita pun minta perlindungan ghairil maghdub, jangan jalan yang Kau murkai ya Allah. Yang Kau murkai, yang Kau musuhi ialah jalannya para Yahudi Bani Israel. Kenapa Bani Israel, Yahudi itu dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah? Karena tidak ada makhluk yang paling banyak mendapatkan nikmat di dunia ini selain pada Bani Israel. Bani Israel banyak mendapat bantuan Allah, diselamatkan oleh Allah di saat waktu menjadi budak selama 400 tahun. Bani Israel disuruh kerja paksa oleh Firaun. Hasilnya untuk Firaun disuruh berkebun, disuruh bertani, disuruh nelayan. Hasilnya Firaun yang menarik. 400 tahun Bani Israel diperbudak oleh Raja Mesir. Akhirnya Allah bantu Israel ini. Allah bantu Israel ini dengan seorang rasul yang bernama Musa alaihissalam. Jadi Musa menyelamatkan Bani Israel, dibebaskan dari perbudakan,
akhirnya disuruh keluar dari Mesir. Keluar dari Mesir, belum pernah ada makhluk manapun nyebrang laut tanpa jembatan. Jadi nyebrang laut tanpa jembatan selain pada Bani Israel. Dengan mukjizat Nabi Musa, kemudian dibelahlah dengan tungkat Musa Laut Merah, akhirnya menjadi jalan raya, jalan tol. Disitulah kenikmatan Bani Israel luar biasa. Dan di saat sampai selamat menyeberang Laut Merah, tenggelamlah rombongan Firaun. Seluruh kekayaan Firaun, harta Firaun diwariskan kepada Bani Israel. Kaya raya mengajut, Pak. Sugih mendadak. Nah di situ karena kesugihannya mendadak, imannya belum kuat, emasnya banyak, akhirnya emas diulah sapi. Emas diulah sapi, kemudian itulah yang disembah pulang. Jadi kurang ajarnya Bani Israel nih, nikmat banyak benar, pertolongan Allah banyak benar, sampai-sampai maidatun minas sama, makanan dari langit turun. Jadi hidangan dari langit, dari surga langsung diberikan kepada Bani Israel. Kita belum pernah, umat Islam, umat Nabi Muhammad belum pernah merasakan nikmat yang seindah Bani Israel.